Oke, silakan Prof. Putu langsung atau saya ulangi lagi sebentar. Nggak usah, nggak Oh, apa-apa deh. oke, baik. Iya, oke baik. Terima kasih Pak Tony, Pak Kristoko, dan Ibu Ani untuk pembukanya. Suara saya terdengar dengan jelas, maaf. Jelas. Jelas-jelas, Prof. Oke, Jelas, ya. Prof. Prof. Jelas. Baik, jadi kalau misalkan nanti ada suara yang delay atau mungkin koneksi internet saya kurang baik, mohon untuk diinformasikan. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ani, nama saya Putu, bisa dipanggil Putu aja gitu. Jadi di sini saya mungkin lebih akan banyak untuk sharing ya pengalaman saya terkait systematic literature review dengan Prisma atau yang biasa disebut dengan preferred reporting item for systematic review and meta-analysis. Oke, Oke, ini beberapa publikasi jurnal saya yang terkait dengan penelitian SLR ongoing, masih ada satu paper yang under review. Di sini semua penelitian saya biasanya kalau untuk systematic literature review itu sebagian besar memang menggunakan Prisma karena eh, biasanya saya melakukan systematic literature review ini lebih banyak untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan pasca sarjana. Oke, baik. Untuk agenda hari ini, saya akan membawakan sekilas tentang topik-topik tren penelitian SI, lalu juga systematic review dengan Prisma, dan juga contoh paper systematic review dengan Prisma. Mohon izin nanti Bapak dan Ibu kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa langsung diutarakan atau bisa dengan apa ya raise hand gitu ya. Saya dengan senang hati berusaha untuk bisa menjawabnya. Oke, baik. Mungkin sekilas saja untuk penelitian. Jadi saya sebenarnya baru paham bahwa ternyata kita bisa melakukan penelitian kajian literatur itu pada saat saya kuliah S3 di Fasilkom gitu. Jadi dalam melakukan penelitian sebenarnya kita juga bisa melakukan dengan kajian literatur, kemudian juga dengan kajian teori dan juga dengan kajian empiris. Jadi kalau kajian literatur itu kita hanya melakukan review terhadap literatur atau yang ini disebut sebagai systematic literature review ya hasil output luarannya. Kemudian juga kajian teori kita juga bisa melakukan review terhadap literatur dan menganalisa atau membentuk konseptual model atau teori baru yang berkaitan dengan penelitian. Lalu kita juga bisa melakukan kajian empiris. Nah, ini biasanya kita lakukan juga review literatur, kemudian kajian teori dan mengumpulkan data primer. Jadi pembedanya kalau empiris kita perlu data primer untuk memecahkan masalah serta research gaps yang akan diselesaikan. Nah, kita akan fokus untuk di kajian literatur. Secara umum, tahapan umum penelitian ini ada 5 tahapan ya. Ada perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Tahapan ini juga dilakukan ketika kita melakukan systematic literature review. Jadi, dalam melakukan systematic literature review, kita juga harus berangkat dari permasalahan apa yang ingin kita selesaikan dalam penelitian kita. Dan pastinya untuk ketiga jenis penelitian yang tadi sudah kita bahas, kita juga harus melakukan studi literatur ya. Jadi studi literatur merupakan tahapan yang tidak terelakkan yang harus dilakukan ketika kita melakukan penelitian. Oke, nah kemudian studi literatur itu membutuhkan serangkaian kegiatan ya untuk mengumpulkan pertama, kemudian membaca, kemudian mengolah dan mensintesa data pustaka yang ditemukan. Nah, apa sih tujuan studi literatur? Nah, yang pertama kita ingin mencari teori atau hasil penelitian. Nah, ini bisa didapatkan strategi, prosedur maupun instrumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Lalu juga menganalisis relevansi hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa teknik umum ya yang biasa dilakukan dalam studi literatur. Ini biasanya dalam melakukan studi literatur kita harus bisa menjawab apa persamaan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Lalu juga kita harus bisa
apa namanya menginformasikan perbedaan dalam penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Lalu kita juga harus bisa mengemukakan pendapat peneliti atau tim peneliti tentang apa yang tertulis dalam literatur. Lalu kita juga harus melakukan sintesa, jadi menggabungkan beberapa literatur menjadi sebuah ide. Dan terakhir adalah merangkum atau menyatakan kembali literatur dengan kata-kata sendiri dari peneliti atau tim peneliti secara ringkas. Nah, ketika saya membimbing ataupun melakukan penelitian, ini juga yang harus hati-hati dilakukan karena tulisan dalam studi literatur ini biasanya rentan terdeteksi plagiarism gitu. Jadi, pastikan bahwa ketika melakukan sintesa ataupun mulai dari compare sampai summarize itu tidak hanya melakukan copy paste saja dari literatur yang kita baca, tapi sebisa mungkin kita harus bisa melakukan ya sintesa dan rangkuman dan juga melakukan parafrase dalam melakukan sintesis atau merangkum hasil studi literatur. Oke, nah manfaat studi literatur di sini pastinya ingin memperdalam ya pengetahuan tentang suatu bidang, kemudian kita juga ingin mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, sehingga nantinya penelitian kita juga tidak redundan dengan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian juga mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Kemudian memperjelas masalah penelitian, lalu juga kita bisa melakukan evaluasi kualitas dari hasil penelitian sebelumnya, dan juga bisa memberikan acuan dalam mencari fondasi untuk membuat landasan teori, kerangka berpikir, dan model penelitian. Nah, di sini ada beberapa sumber informasi ya dalam melakukan studi literatur. Contohnya, misalkan akademik literatur. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang juga mungkin masih dalam studinya. Jadi, akademik literatur itu kita bedakan menjadi proceedings, kemudian jurnal, dan juga book chapter. Nah, dalam melakukan penelitian SLR yang diutamakan adalah menggunakan paper jurnal. Eh, Utamanya biasanya kalau dari pengalaman saya, reviewer akan menanyakan kalau kita menggunakan referensi lain selain paper jurnal, alasannya kenapa dan untuk apa. Nah, kemudian juga kita juga sebenarnya bisa mencari sumber informasi ya dalam melakukan studi literatur dengan dengan pakar, lalu juga kita juga bisa melakukan observasi terhadap aplikasi dan juga bisa melihat regulasi atau peraturan. Nah, tapi lagi-lagi biasanya yang menjadi acuan utama yang kita gunakan nantinya dalam hal mensintesa dan merangkum hasil SLR adalah diutamakan untuk paper jurnal kecuali memang ada kondisi spesifik lain yang mengharuskan kita menggunakan sumber-sumber lainnya. Oke, nah di sini eh, sumber rujukan utama kalau dalam penelitian sistem informasi biasanya kiblat utamanya gitu ya, itu kita melihatnya di MISQ. Nah, biasanya eh, dalam menentukan topik-topik penelitian, karena kan kita dalam melakukan penelitian itu harus bisa berkomunikasi atau memenuhi utamanya kebutuhan akademisi. Nice to have kalau memang hasil dari penelitian kita juga bisa berkontribusi untuk organisasi gitu. Tapi utamanya ya biasanya saya prioritaskan dulu apa yang menjadi kebutuhan dari komunitas sistem informasi atau kalau saya spesifik lebih bidangnya di e-health misalkan seperti itu. Nah, ini biasanya dari MISQ itu ada research curation ya, dia merangkum apa saja tren-tren topik yang bisa kita fokuskan untuk penelitian. Lalu association system. Oke, nah kalau kita lihat berdasarkan apa MSQ Research Curation, ini tren penelitian sistem informasi, ini topiknya ada untuk Information System Development, misalkan untuk AI, kemudian juga mungkin Metaverse, IoT gitu ya. Lalu ada Online Word of Mouth, lalu juga Information System Control and Governance, lalu IT Project Management, IT Workforce, Information System Alignment, Information System Sourcing, Health Information Technology, lalu Knowledge Management, Information System Use, ini biasanya yang kaitannya juga banyak terkait dengan adoption atau acceptance, lalu ada Information Privacy, Trust, Securing Digital Assets, Data Management, sama IT Supported Collaboration. Jadi topik-topik ini yang
direkomendasikan oleh MISQ untuk bisa diteliti lebih lanjut oleh para peneliti. Nah, biasanya selain saya juga melihat dari tren penelitian yang ada di komunitas peneliti, kita juga harus menyadari bahwa kebutuhan dalam melakukan penelitian adalah kita juga perlu melibatkan tim peneliti, baik itu yang ada di universitas kita maupun dengan rekan partner atau mitra dari universitas lain. Nah, ini juga walaupun banyak topiknya, kita juga harus bisa memetakan dengan lab ataupun dengan expert yang memang ada di masing-masing universitas yang terlibat dalam tim kita gitu. Jadi untuk juga memastikan bahwa penelitian kita juga akan berjalan dengan optimal. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan perspektif dari AIS? Nah, AIS itu dia punya AIS Special Interest Groups. Nah, ini ada beberapa interest groupsnya AIS. Jadi contohnya ada di Advanced in Sourcing, kemudian Artificial Intelligence, kemudian Cognitive Research, Decision Support Analytics, kemudian Electronic Government, Enterprise System, Geographic Information System, Grounded Theory Methodology, Human Computer Interaction, ICT and Global Development, IT in Healthcare, Leadership in IT, Open Research and Practice, Security, System Analysis and Design. Nah, ini ada yang beririsan juga dengan apa yang disebutkan tadi dengan MISQ, dan overall sih topiknya masih saling bisa berkaitan atau hampir mirip gitu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi masukan buat Bapak dan Ibu. Nantinya misalkan kalau kita mau juga meningkatkan jenjang karir kita, misalkan ke arah guru besar itu kan juga nanti dilihat juga tuh linearitas kita ya dengan topik ketika kita kuliah S3 sampai dengan topik-topik track record pengalaman kita. Nah, ini mungkin bisa mulai dipilih yang mana yang bisa menjadi passion Bapak dan Ibu semua sehingga nanti dari topik yang memang sudah kita minati, passion dan kualitas dari hasil penelitiannya bisa menjadi lebih baik gitu. Oke, nah itu topik-topik yang saat ini sedang tren dan direkomendasikan. Nah, kemudian di sini ada beberapa juga yang menjadi poin penting ketika kita ingin memilih paper jurnal yang kita rujuk gitu ya. Nah, dalam AIS itu tadi dalam grup SIK itu sebenarnya mereka udah punya beberapa list of journals yang direkomendasikan untuk masing-masing topik yang bisa kita refer ataupun nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa submit ke sana. Karena biasanya jurnal-jurnal yang direkomendasikan untuk masing-masing kelompok SIK tadi itu biasanya expertnya memang yang berelasi dengan topik-topik tadi gitu ya. Jadi supaya bisa dipastikan Bapak dan Ibu juga bisa menerima feedback dan ilmu yang lebih baik lagi ketika melakukan proses review. Jadi dulu juga saya belajar SLR ini juga diajarinya bukan di kampus tapi dari proses review publikasi saya. Jadi waktu S3 saya modal nekat waktu itu belum belum punya pengalaman untuk submit ke jurnal Q1 Health Informatics. Nah, terus tiba-tiba aja entah kenapa jadi bermodal nekat gitu ya submit. Nah, terus reviewnya sangat baik. Saya sangat suka dengan reviewer di Health Informatics karena sangat straightforward gitu ya. Banyak, banyak sih bikin stres. Oh iya pasti bikin stres, tapi at the end saya belajar dari proses tersebut. Nah, kebetulan salah satu reviewer saya, waktu itu saya submit ke International Journal of Medical Informatics. Nah, reviewernya itu dua-duanya menyarankan, dulu saya nggak ngerti sama sekali bahwa kalau melakukan SLR, kita harus pakai protokol SLR yang memang spesifik sudah didefinisikan. Nah, dari review tadi baru diinformasikan bahwa kalau kita melakukan SLR, apalagi untuk apa penelitian kesehatan, itu udah sangat rigid protokolnya. Nah, dua reviewer ini menyarankan saya merubah lagi prosesnya dari ulang dan mengikuti proses SLR dengan Prisma. Nah, dari situ saya mulai belajar secara otodidak gitu ya, dengan menggunakan Prisma ini. Nah, jadi pastinya lesson learn-nya apa? Jadi lesson learn-nya adalah sebenarnya satu, jangan takut untuk melihat paper-paper jurnal yang bereputasi. Kalau dulu tuh saya jiper gitu, aduh ke link MISQ udah bahasa Inggrisnya susah dipahami, terus papernya panjang-panjang gitu kan.
Tapi pelan-pelan jadi bisa belajar gitu dari proses. Karena kan emang proses belajar itu nggak instan gitu ya. Jadi dan juga ternyata terbukti bahwa review dari paper-paper jurnal yang bereputasi itu baik kualitasnya untuk bisa meningkatkan kualitas dari penelitian kita. Nah, jadi cirinya apa sih untuk jenis artikel ilmiah bereputasi? Nah, pastinya dia harus melewati peer review ya. Nah, biasanya minimal 2 kali bahkan lebih gitu ya. Dulu saya pernah ikut MISQ Paper Development Workshop. Nah, di sana semuanya yang menjadi apa namanya ya knowledge gitu ya yang diberikan oleh para autornya adalah harus sabar ya kalau di MISQ itu paling cepat itu 7 tahun untuk proses dari mulai melakukan penelitian sampai paper itu bisa di-accept. Jadi bisa mungkin 3 tahun untuk melakukan penelitiannya, 4 tahunnya itu bisa dalam proses review. Nah ini yang memang memang berat gitu ya perjalanannya, tapi at the end kualitasnya memang bisa terlihat jauh lebih baik gitu. Nah, juga untuk sekedar informasi, jadi kalau reviewer itu dalam jurnal-jurnal bereputasi juga tidak dibayar gitu ya. Istilah kata mereka memang mendedikasikan untuk bisa meningkatkan kualitas dari para peneliti gitu. Jadi makanya ya proses ini ya harus kita selalu hargai dan kita ambil positif dengan apa yang mereka berikan feedbacknya. Nah, kemudian selain melewati dari peer review dan memang durasi waktunya lama untuk proses reviewnya, nah ini paper jurnal itu biasanya yang bereputasi itu biasanya di ranking Q1 sampai Q4 yang bisa diakses di Simago JR. Nah, pastinya masing-masing bidang keilmuan itu memiliki daftar jurnal yang terkadang berbeda dan juga beberapa universitas dia punya link ranking sendiri. Jadi mungkin nanti kalau mau kolaborasi dengan profesor di luar negeri itu kita juga harus tanya dari awal mereka kiblatnya kemana sehingga nanti persamaan persepsi atas kualitas dan bagaimana nantinya melakukan penelitian itu juga bisa disepakati di awal gitu ya. Nah, kemudian juga kalau untuk jurnal internasional bereputasi itu juga umumnya terindeks di Web of Science ya, dan juga Scopus, dan juga untuk jurnal nasional itu bisa diindeks di Sinta atau Garuda. Tapi hati-hati juga kalau untuk mencari di Scopus ya, jadi harus lihat juga dengan apakah ada juga di Web of Science gitu untuk memastikan bahwa kita memang memilih jurnal yang tepat. Nah, kemudian juga semakin tinggi H index dari suatu jurnal tuh bisa menandakan bahwa paper jurnal tersebut banyak disitasi atau dikutip oleh paper-paper lainnya. Nah, ada juga jurnal predatory nih, di mana jurnal tersebut dianggap tidak melalui proses peer review yang seharusnya. Nah, ini bisa diakses di Bellis atau enggak PAK Kemdikbud. Mungkin bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang ada di sini. Oke, nah kemudian ada juga grey literatur. Nah, grey literatur ini istilah untuk publikasi yang tidak dikendalikan oleh penerbit komersial. Ini biasanya seringkali lebih terkini dari literatur yang diterbitkan, bias publikasinya juga kurang dan cakupannya lebih global. Contohnya nih sumbernya untuk grey literatur misalkan banyak nih kayak misalkan library katalog, conference proceeding. Mungkin yang Bapak Ibu kenal itu lebih banyak ke Google Scholar ya, kayak gitu. Oke, nah untuk tadi pencarian ranking artikel ilmiah bereputasi, biasakan lihat sekarang si Mago JR udah diupdate ya, sorry ini masih yang lama. Jadi nanti di H-index ini biasanya sekarang yang baru nih udah ada di samping angkanya nih udah ada Q-nya berapa gitu. Jadi kita nggak harus scroll ke bawah lagi gitu ya untuk mencari dia kuartilnya di mana. Eh, Biasanya yang dicari apa dulu Bu Putu misalkan kuartilnya atau H indeksnya? Kalau saya lebih senang lihat H indeks ya gitu. Jadi kalau misalkan H indeksnya udah ribuan kayak gini nih pasti banyak di site dan pastinya topiknya itu memang banyak dicari oleh peneliti. Oke, nah terus oh nggak bisa ya? Bentar. Kenapa ini? Oke. Nah, kemudian selain di Simago JR, kita bisa lihat juga di Scopus mana yang nyaman. Tapi biasanya kalau Scopus apa namanya ada yang bisa gratis diakses, ada yang enggak. Jadi nanti dipilih aja. Simago sama Scopus sama aja sih kalau mau mencari H-index dan kuartil. Atau juga kalau misalkan jurnal nasional nih bisa dilihat dari Sinta ya, Kemdikbud untuk jurnal.
Nah, ini contohnya di Remote Lab UI. UI langganan beberapa database online. Jadi, database online itu sangat amat banyak gitu ya. Jadi, apalagi kalau kita melakukan penelitian SLR, mesti bisa dipastikan justifikasinya bagaimana kita memilih database online yang tepat. Nah, itu juga menjadi suatu isu ternyata ketika saya pelajari gitu. Jadi kita nggak bisa asal sekedar misalkan, ya udah Bu, saya mau milih Science Direct aja, atau saya mau milih IEEE Explorer. Nah, ini ya juga harus dijustifikasi kenapa kita memilih sumber-sumber tersebut gitu. Misalkan kalau di kesehatan kita udah punya standarisasi, at least harus merujuk kepada PubMed, Lin sama Cinal. Nah, itu dua yang database online yang pasti wajib hukumnya harus dicari kalau untuk penelitian yang terkait health informatics gitu. Kalau di sistem informasi, setahu saya adalah EBI ya sama apa namanya ya atau EBSCO host ya biasa disebutnya gitu. Ya kalau mau nambah lagi gimana Bu pakai Skopo Science Reo silakan. Kalau misalkan emang yang utamanya udah ada gitu kan, yang nambah yang lain itu juga bisa gitu. Oke, nah kemudian kita mulai masuk dari review. Sampai sini ada pertanyaan kalau ada yang kurang dimengerti atau em, apa ada yang mau ditanyakan boleh loh langsung nanya. Atau ada yang kecepatan yang perlu saya ulang. Cukup? Boleh Ah, lanjutkan? Cukup, Prof. Oke, oke. Baik. Oke. Nah, jadi dalam melakukan systematic literature review itu ada dalam melakukan review, sorry, ada dua pendekatan. Ada yang disebut sebagai naratif atau traditional review, ada yang disebut sebagai systematic review atau systematic literature review. Nah, kalau systematic review atau SLR ini durasinya biasanya lebih lama dari naratif review. Minta, SLR itu minta juga, tolong Takim dalam buat konten. iya gimana Pak? Oke, ya udah. Jadi SLR ini juga perlu mengacu pada standar protokol tertentu dan juga biasanya kalau dalam SLR kita melakukan meta-analisis, yaitu cara untuk melakukan sintesa hasil secara statistik dan atau naratif. Jadi apa namanya ya? Ada yang bilang bahwa kalau kita pakai SLR itu harus apa namanya harus ada hasil akhir dalam bentuk kuantitatif ya. Oh, belum tentu gitu. Bisa dipilih salah satunya yang kualitatif atau kuantitatif. Oke. Nah, di sini ada matriksnya. Jadi kalau dalam sistematik literatur review atau sistematik review ini harus menggunakan pendekatan metodologi ilmiah atau yang saya tadi sebutkan sebagai protokol SLR. Nah, kalau tradisional atau naratif review ini tidak menggunakan pendekatan metodologi ilmiah tertentu. Ini tergantung dari keinginan penulis. Asalkan tahapannya itu jelaskan dengan detail. Salah satu yang populer untuk naratif review itu kalau Bapak dan Ibu pernah dengar itu namanya metodologi Kitchenham. Nah, itu dia juga kan agak lebih simple ya dibanding SLR dengan Prisma. Nah, itu bisa dimodifikasi dari Kitchenham tadi untuk melakukan naratif review. Kalau misalkan SLR itu juga harus melibatkan tim peneliti. Kalau naratif review itu umumnya bisa dikerjakan oleh seorang penulis gitu ya, tapi ini juga harus adalah seorang yang ahli di bidangnya. Nah, kemudian juga menggunakan protokol penelitian. Kalau di naratif review dia tidak menggunakan protokol. Lalu kalau di SLR ini pencarian hasil penelitiannya ini dikerjakan secara sistematis. Kalau di naratif review ini pencarian bukti dan artikel tidak dikerjakan secara sistematis. Lalu kalau di SLR ada kriteria yang jelas, ini juga menjadi poin yang penting. Nanti kita lihat ada contohnya. Kemudian kalau naratif review itu kriterianya kurang jelas terkait artikel mana yang akan dimasukkan. Nah, yang penting dalam sistematik literatur review itu hasilnya atau publikasi yang kita hasilkan harus bisa direplikasi atau bisa digunakan kembali untuk penelitian SLR selanjutnya. Nah, kalau naratif review itu biasanya tidak bisa direplikasi atau ya tidak harus untuk dilakukan replikasi. Nah, kemudian dalam SLR ini juga tadi ya sintesa itu bisa meta-analisis atau metasintesis. Tapi kalau naratif review itu biasanya dilakukan secara naratif. Nah, bagaimana prinsip prinsip sistematik literatur review? Ini merupakan metode penelitian yang merangkum hasil-hasil penelitian primer. Nah, ini yang
penting untuk dicatat karena kadang mahasiswa kurang teliti yang dilibatkan dalam paper-paper yang akan mereka analisis itu kadang ada yang kecampur dengan paper SLR yang lain. Harusnya kalau kita mau melakukan penelitian SLR, semua paper yang kita gunakan itu adalah paper untuk penelitian empiris atau yang menggunakan penelitian data primer gitu ya untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. Lalu kalau traditional atau narrative review, ini review yang cara pengumpulan faktanya dan teknik sintesisnya itu tidak mengikuti cara baku. Ini ya pastinya kalau naratif review ya disesuaikan sama tujuan penelitian yang ingin dilakukan. Jadi kebebasan untuk melakukan kebebasan dalam melakukan atau menentukan tahapan penelitian dalam melakukan review itu bisa lebih bebas tergantung tujuan dari penelitiannya dengan naratif review. Oke, nah kenapa sih kita harus melakukan systematic review, Bu? Kalau gitu, kalau ada yang simple, kenapa nggak pakai yang simple gitu kan? Ya, kalau ada yang lebih mudah, kenapa dipersulit gitu kan? Ya, kadang-kadang ya kita nanyanya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita harus melakukan systematic literature review, biasanya tujuan utama kita ingin merencanakan agenda penelitian di masa depan. Biasanya kalau harus apa namanya mau menentukan roadmap penelitian dalam jangka panjang itu sebaiknya melakukan SLR. Kemudian juga menetapkan kebijakan atau prosedur ya. Lalu juga mencegah studi yang tidak perlu dan kemungkinan digunakan untuk penelitian komparatif. Oke. Nah, lalu di sini komponen systematic review itu apa saja? Jadi mulai dengan pertanyaan yang diartikulasikan dengan jelas. Biasanya dalam melakukan penelitian SLR, pertanyaan penelitiannya itu spesifik di satu pertanyaan penelitian. Jadi dulu waktu saya pertama-tama belajar SLR, saya nekat pakai 3 RQ. Nah, lalu dihajar habislah sama reviewer. Kalau ibu fokusnya di 3, bagaimana kita bisa melakukan detail analisis untuk kajian literatur dalam 1 RQ. Jadi, sebisa mungkin buatlah satu pertanyaan penelitian yang memang spesifik untuk konteks yang ingin Bapak Ibu teliti, tapi nanti hasilnya memang dalam gitu. Hasil analisis ya yang dihasilkan dari hasil SLR ini. Lalu juga menggunakan metode yang eksplisit untuk bisa mengidentifikasi, menilai secara kritis, mensintesis studi yang relevan. Kemudian juga menilai publikasi yang diterbitkan dan tidak dipublikasi ini bagian dalam kritisi tadi ya untuk validitas sebelum menggabungkan dan menganalisis data. Lalu juga melaporkan metodologi yang digunakan. Ini harus sangat detail dan ini udah ada standarnya dari Prisma. Bahkan di Prisma juga sudah ada template diagramnya untuk pelaporannya. Mana studi yang termasuk dalam ulasan dan mana yang di-exclude, kenapa alasannya di-exclude dan kesimpulan dari hasil dan juga bisa direproduksi kembali. Oke, nah sebenarnya banyak protokol untuk atau standar dalam melakukan SLR. Nah, yang paling banyak dipakai itu adalah Prisma. Jadi kalau saya review dari semua protokol yang ada di sini, memang yang paling banyak Prisma karena dokumentasinya yang banyak dan juga lebih jelas dan lebih detail dalam hal penjabaran semua proses yang mereka lakukan gitu, atau yang harus kita lakukan. Nah, jadi karakteristik kuncinya apa untuk melakukan SLR? Kita harus fokus pada pertanyaan penelitian, tadi sudah saya jelaskan, lalu judul dan tujuannya juga harus jelas, lalu juga strategi komprehensif untuk identifikasi semua studi yang relevan, lalu juga harus bisa dipastikan kriteria kriteria inklusi dan eksklusinya juga harus jelas terjustifikasi. Misalkan apa sih kriteria yang di sini dimaknai dengan database online yang digunakan, lalu juga bahasa, karena kan kadang-kadang dalam apa paper itu bisa menggunakan selain paper berbahasa Inggris. Nah, ini yang juga harus kita jelaskan kenapa kita hanya memilih paper berbahasa Inggris. Kenapa nggak juga memilih paper yang berbahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Nah, itu juga mesti dijelaskan. Lalu kata kuncinya apa? Nah, ini yang menjadi signifikansi paling penting dalam pendefinisian kriteria inklusi adalah penentuan kata kunci. Apalagi kalau risetnya terkait kesehatan. Riset kesehatan itu kan multidisiplin ya. Jadi banyak kan juga
apa ya, penamaan terminologi dalam konteks IT for health itu banyak didefinisikan ternyata oleh para pakar tenaga kesehatan yang kadang juga membuat saya ataupun mungkin IT profesional lain menjadi bingung gitu. Nah, ini yang kadang agak sulit nih menentukan di kata kuncinya. Jadi kita harus hati-hati banget menentukan kata kunci. Biasanya eh, kalau misal contohnya gini, penelitian hospital information. Ini ada cabai, ada lagi di dalam situ. Maaf, Prof, bocor. Mungkin kayaknya ada yang bocor ya. Nah, lanjut, Prof. Oke, iya maaf. Ya, jadi tadi saya mau ngomong apa ya? Oh ya, jadi misalkan nih dulu waktu awal-awal saya belajar tentang e-health. Misalkan ada yang menyebutkan sistem informasi manajemen rumah sakit dalam bahasa Inggris adalah Hospital Information System. Ada yang ternyata menamakan dengan Electronic Medical Records. Ada yang juga menamakan menjadi Health Facilities Information System. Jadi banyak banget terminologinya dan itu sebenarnya dalam terminologi yang berbagai macam ragam itu ternyata mereka emang fokus ke satu tujuannya adalah menganalisa aplikasi yang digunakan untuk mengelola operasional di rumah sakit. Sehingga kata kunci yang saya gunakan untuk paper SLR saya menjadi sangat banyak karena sinonim dari Hospital Information System tadi yang sangat banyak. Nah, ini juga yang harus hati-hati karena pada saat saya menyadari hal tersebut, saya juga mendapatkan feedback tuh dari reviewer. Kebetulan orang health informatics expert. Dia bilang, Bu, Ibu pernah nggak mempelajari literatur ABC? Disebutin tuh semua daftar paper-papernya gitu kan. Ini ada loh terminologi lain selain Hospital Information System. Jadi Ibu harus belajar dulu apa kontekstualisasi dan terminologi yang biasa digunakan di dunia kesehatan gitu ya untuk Hospital Information System ini. Nah, ini makanya kalau kita direview oleh orang yang memang sangat pakar gitu ya, pastikan kita sudah siap gitu ya untuk eh, apakah harus menambahkan kata kuncinya lagi dan melakukan proses ulang atau ya udah kita withdraw papernya kita ulangi lagi lalu kita resubmit lagi gitu. Jadi ya pastinya ya masukan dari reviewer harus kita juga pelajari gitu ya. Jangan dihindari gitu. Intinya adalah dalam menentukan kata kunci adalah sesuatu yang kompleks, harus hati-hati karena kalau kita kekurangan kata kunci aja itu harus balik lagi kalau di Prisma di ke tahapan awal gitu ya. Nah, terus tahun artikel ini juga menjadi masalah nih. Jadi, kenapa sih kita mengidentifikasi misalkan paper yang kita ikutkan dalam SLR cuma 5 tahun ke belakang? Reasoningnya apa? Jadi semuanya itu harus bisa dijelaskan. Lalu juga kemudahan akses. Saya waktu itu karena di UI juga database online-nya terbatas, jadi ada beberapa paper yang nggak bisa saya akses. Nah, di situ saya jelaskan kan secara transparan bahwa sebenarnya ada paper lain Udah, yang udah. bisa Enggak ini, enggak masuk. Iya, kami nggak ada akses dengan Oh, kasih ya. database online yang dimiliki oleh UI gitu. Nah, itu juga harus dijelaskan di state explicit semua problem yang kita hadapi, usaha yang sudah kita lakukan di metodologi gitu. Harus jelas reasoningnya seperti apa. Oke, nah kemudian juga jangan lupa ya kalau kriteria eksklusi itu juga harus kita menjelaskan kenapa ada paper yang tidak kita exclude dalam penelitian kita. Nah, kita juga harus mampu melakukan penilaian kritis terhadap suatu penelitian, kemudian juga harus mampu melakukan analisis yang jelas dari hasil studi yang memenuhi syarat, dan juga membuat laporan terstruktur. Terkadang kalau saya review dari penelitian mahasiswa pasca yang menggunakan SLR dengan Prisma, ini kadang tidak lengkap untuk laporan penyampaian SLR-nya. Oke, jadi apa aja sih tahapan yang digunakan untuk melakukan kajian literatur dengan Prisma? Yang pertama, kita harus mengkaji kebutuhan untuk melakukan SLR. SLR itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh tim, dan butuh energi, plus butuh kesabaran untuk membaca. Nah, ini yang eh, apalagi kalau literasi baca ya untuk anak-anak zaman now ini kadang mulai susah nih ya. Nah, ini yang harus kita bersabar gitu. Jadi ya membaca itu pasti butuh waktu gitu. Jadi kalau pengalaman saya kalau mau bikin penelitian dengan SLR yang paper yang nanti akan kita bahas itu saya ngerjainnya 2 tahun.
mulai dari awal sampai saya selesai untuk nulis papernya. Reviewnya waktu itu 1,5 tahun, jadi in total 3,5 tahun. Berat, apalagi waktu itu saya baru pertama kali belajar tentang e-health. Jadi banyak banget yang harus saya pelajari. Nanti kita lihat ya, apa aja sih yang harus dipelajari. Tapi setelah saya paham konteks dengan e-health-nya, nah berikutnya udah mulai agak lancar gitu. Mungkin perlu waktu ya, ya paling cepat 1,5 tahun sampai 2,5 tahun gitu lah ya untuk kualitas ya. Oke, kecuali kita punya tim yang sangat banyak dan juga dibantu aplikasi. Nanti kita juga akan bahas di sini ya. Oke, nah terus juga buat tim peneliti yang akan melakukan systematic review dan pembagian tugasnya seperti apa, lalu tentukan research questionnya, lalu juga kita harus identifikasi tadi kriteria inklusi dan eksklusinya, definisi sumber informasinya, pemilihan literatur, pengumpulan data, kemudian juga pengumpulan item data, analisa data, sintesis hasil, sampai pelaporan dan publikasi hasil. Nah, yang saya suka dari Prisma, dia udah punya Prisma checklist gitu ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita tulis di pendahuluan gitu. Jadi pendahuluan itu harus menjelaskan masalah, Yang Mas usulkan tuh riset gaps apa yang mau kita selesaikan, dan jangan lupa biasanya kalau kita bikin paper SLR, kita juga harus, tadi kan kata kuncinya replikasi ya, kita juga harus bisa menjelaskan paper SLR yang akan kita kerjakan itu based on reference dari SLR yang mana, yang kita lihat SLR sebelumnya memiliki weakness dengan permasalahan yang mau kita coba selesaikan. Jadi mesti ada landasan dari SLR sebelumnya yang kita harus acu ketika kita menjelaskan kenapa kita melakukan penelitian SLR ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa, mohon untuk ditanyakan. Oke, biasanya kalau kalau penelitian empiris kan kita research gap itu memang kita lihat kan ya apa yang bisa kita perkaya dari penelitian-penelitian terdahulu dan terkait. Nah, sama dengan penelitian SLR ini kita juga harus bisa mengacu pada paper SLR sebelumnya yang mana memiliki weakness yang akan kita perkaya nantinya di penelitian SLR kita. Nah, kemudian di metode ini yang agak rigid dan detail yang harus bisa di apa namanya dilaporkan mulai tadi ya kriteria eligibilitasnya, kemudian sumber informasi, terus strategi pencariannya seperti apa, proses seleksinya kayak gimana, proses untuk pengumpulan data seperti apa, lalu data items yang akan dihasilkan kayak gimana, apakah kemungkinan muncul ada bias gitu kan, kemudian bagaimana metode melakukan sintesisnya, itu harus kita jelaskan semuanya. Dan sudah dijabarkan juga di Prisma checklist ini. Nah, kemudian hasilnya ini yang paling penting. Jadi hasilnya itu kita juga harus bisa melakukan sintesa dari dan merangkum ya dari hasil semua paper yang kita dapatkan. Nah, discussion itu biasanya kita membandingkan hasil penelitian yang sudah kita dapatkan dengan penelitian lainnya yang terkait gitu. Dan juga kita harus menjabarkan keterbatasan. Misalkan keterbatasannya adalah kita hanya misalkan melibatkan paper-paper yang terkait dengan apa yang memiliki atau menggunakan bahasa Inggris, kemudian atau dari database online ABCD gitu kan, atau keterbatasan lainnya itu juga mesti dijelaskan. Nah, kemudian juga pastinya future research-nya juga harus ada ya, karena kan tadi kuncinya kalau paper SLR itu harus bisa direplikasi untuk penelitian ke depannya, dan juga informasi lain yang ya nice to have kalau mau ditampilkan. Oke, nah ini Prisma Flow diagram yang baru. Jadi kalau yang baru dulu waktu awal ini masih yang kiri aja ya. Jadi 3 tahapan dalam Prisma itu sebenarnya mulai dari proses identifikasi gitu ya, penentuan database-nya. Nah, kemudian berapa yang kita temukan berdasarkan kata kunci, berapa yang duplikasi apa paper-papernya nih yang di tengah ya. Kemudian yes. Sorry, saya kok annotate. Ah, mohon maaf. Ini Nah ini, terus juga yang di screen berapa, yang di exclude berapa, kemudian pada akhirnya siapa yang bisa kita apa saring secara penuh dan gunakan. Nah reasonnya itu juga harus dijelaskan semua ya. Kemudian juga pada akhirnya kita akan mendapatkan studi yang di-include. Nah ini tadi yang saya bilang kalau kita butuh sumber lain selain dari apa namanya database online yang bereputasi, misalkan kita mau cari dari
website, kemudian link organisasi ataupun yang lainnya itu juga bisa sekarang digunakan asalkan nanti juga harus bisa diinformasikan apa yang melandasi kita untuk menggunakan referensi lainnya selain dari paper jurnal. Wis, mana kamu bisa. Oke, nah sekarang apa aja sih komponen dalam paper systematic review? Ini pastinya ada pendahuluan, kajian literatur, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan. Kalau di SLR itu nggak ada implikasi ya. Jadi biasanya kan kalau di paper empiris itu ada satu section lagi implikasi. Nah ini tidak diperlukan kalau di SLR. Nah, Prisma itu juga punya extension yang bisa kita gunakan. Nah, yang paling banyak itu yang digunakan itu Prisma for Scoping Review. Jadi kalau misalkan nih kita mau melakukan SLR tapi untuk konteks topik tertentu yang lebih spesifik, kita bisa pakai yang Prisma Scoping Review dibanding Prisma yang general. Oke, nah ini Bu, jadinya kalau kita mau SLR itu tahapannya dan masing-masing tahapan butuh waktu berapa? Nah ini bisa dilihat dari sini. Jadi mulai dari prepare protokol, kemudian searching, kemudian pilot test untuk eligibilitas kriteria, lalu juga inclusion assessment, sampai tadi ya reporting gitu. Nah ini kita bisa lihat nih waktu yang dibutuhkan lama itu data collection, data entry, kemudian analisis ya sampai pelaporan. Jadi yang makan waktu banyak tuh proses analisis dan pelaporan. Makanya Prisma itu nggak bisa diburu-buru gitu ya. Eh, Nah, terus juga kadang pertanyaan yang sering muncul adalah, Bu, kalau misalkan melakukan SLR, itu butuh paper yang harus difilter atau di screening berapa sih? Nah, biasanya pada umumnya kalau pengalaman saya itu biasanya di atas 50 paper gitu. Karena kan kalau kita melakukan SLR ya pastinya untuk topik-topik yang memang sudah banyak diteliti oleh orang lain gitu, bukan topik-topik yang terbarukan. Kalau misalkan topik yang terbarukan, saya sarankan menggunakan naratif review. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana komposisi timnya gitu kan dalam melakukan systematic literature review? Ya, pastikan bahwa saya diajarin sama almarhum Profesor Stefan Bresan, dia dulu supervisor saya waktu saya magang di NUS. Jadi kalau misalkan melakukan penelitian itu kita harus kayak bentuk formasi band gitu ya. Jadi masing-masing orang punya kemampuan di masing-masing alat. Sehingga nantinya kalau kita main di konser tertentu gitu ya, suaranya tuh nggak sumbang atau kualitasnya tuh bagus. Dan semua orang dalam tim itu harus bertanggung jawab di masing-masing alatnya. Nah, jadi ini sama dengan SLR. SLR itu berat, jadi harus pastikan juga melibatkan orang-orang yang memang expert di topik SLR yang ingin diteliti. Jadi dia harus pakar dalam bidang penelitian terkait, lalu juga pakar systematic review juga, lalu juga bisa memiliki kemampuan misalnya dalam pustakawan atau juga biostatistik gitu ya. Nah, ini contoh jurnal systematic review saya yang ini pertama kali saya belajar SLR, ini luaran dari paper S3 saya. Sebentar, saya coba share screen ini, mungkin dilihat aja papernya kali ya. Oke. Nah, jadi tadi kan dalam susunan paper SLR ini pastikan ada kata kunci systematic review gitu ya atau systematic literature review. Nah, kemudian dalam paper SLR tadi ada introduction. Introduction itu berarti harus jelasin masalahnya. Kemudian juga apa research gaps gitu ya. Dan juga harus ada pertanyaan penelitian satu biasanya. Nah, di sini apa namanya? eh, saya menentukan pertanyaan penelitian saya. Jadi waktu itu kebetulan saya melihat banyak kegagalan dalam implementasi SIM RS di rumah sakit. Saya pengen tahu sebenarnya apakah penerimaan masing-masing kelompok grup itu sama gitu kan? Atau berbeda? Kalau berbeda, bedanya di mana? Nah, ini yang mau saya coba telusuri sebelum saya bikin model penelitiannya. Nah, akhirnya saya melakukan paper SLR ini dengan pertanyaan penelitian tadi, kemudian target audiensnya siapa, manfaatnya apa. Nah, ini udah saya jelaskan. Kemudian literatur reviewnya yang berat bagi saya adalah tadi di sini harus bisa menjelaskan
keterkaitan antar aplikasi dan juga terminologi yang biasa digunakan. Sehingga kalau apa namanya eh, eh, ditentukan di sini gitu ya dalam metodologi, jadi kriteria inklusinya itu seperti apa gitu. Nah ini yang pertama original sama peer review yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Kebaca nggak? Kebaca kan ya? Sorry, lupa digedein. Eh, kebaca kah Bapak dan Ibu semua? Nah, ini jadi kita harus pertama menentukan kriteria inklusi ya. Jadi peer review yang dituliskan dalam bahasa Inggris, kemudian juga paper-paper yang memang fokus untuk menentukan faktor yang mempengaruhi user intention untuk menggunakan health application gitu. Nah, di sini harus juga digambarkan tadi diagram prismanya seperti apa. Kemudian juga, nah ini juga yang berat di sini adalah saya punya banyak sekali kata kunci. Nah, kalau punya banyak kata kunci kayak gini, kita juga harus hati-hati dalam melakukan screeningnya, terutama untuk bisa menge-flagging paper-paper yang duplikasi. Apalagi di zaman saya belum ada aplikasi untuk SLR yang sekarang ini udah mulai agak banyak ya. Jadi makanya kalau manual juga mesti hati-hati. Nah, terus tadi sorry, di information source ini kita juga harus bisa menjelaskan apa saja database online yang digunakan. Dalam hal ini saya juga pakai banyak karena memang kalau untuk apa penelitian kesehatan itu multidisiplin, jadi harus melibatkan banyak source database. Kemudian juga di sini data collection prosesnya ini juga harus dijelaskan seperti apa proses ekstraksinya. Ini dulu saya punya satu Excel karena masih manual kan. Jadi di Excel itu saya tuliskan ini nih ada kolom artikel type, nama jurnalnya, conference at the end saya exclude. Lalu juga ada tahun, topik, judul, kemudian health teknologinya apa, partisipannya siapa, kata kuncinya apa, negaranya apa, metodologinya seperti apa, dan kemudian terakhir saya list user acceptance factors-nya. Nah, data item ini saya menampilkan demografi dari selected artikel dengan informasi distribusi dari health application study, kemudian negaranya yang sudah banyak melakukan, yang sudah diteliti gitu ya, sama sumber dari health data study-nya, sama distribusi, dan terakhir user acceptance factor. Nah, jadi ini seperti ini demografinya. Jadi saya bisa lihat bahwa memang penelitian HIS mulai berkembang gitu, tapi ini di tahun 2012, tapi menurun setelah tahun 2014 dulu ya. Nah, ini juga dilihat bahwa penelitiannya banyak kan di USA. Jadi saya bisa dapat justifikasi untuk melakukan penelitian saya sendiri karena saya melihat ternyata di developing country itu belum banyak yang melakukan. Nah, terus juga partisipannya, jadi saya juga bisa tahu siapa saja yang dilibatkan dalam penelitian Hospital Information System, metodologinya seperti apa, kebanyakan. Nah, kemudian em, jurnal-jurnal yang melakukan publikasi untuk topik yang relevan dengan penelitian saya itu ada banyakan di mana. Nah, terus yang terakhir ya mulai merangkum hasil dari user acceptance factor yang didapatkan gitu kan. Nah, terus habis itu mendiskusikan hasil penelitian saya dengan membandingkan dengan penelitian yang lain. Sebenarnya yang berat itu di matriks bawahnya sini ya, Bapak dan Ibu ya. Ini eh, berat ya, karena banyak yang harus dipetakan, lalu juga harus diinterpretasi, dianalisis, sehingga saya bisa mencari tahu mana yang faktor yang penting untuk dokter, faktor yang penting untuk manajemen, faktor yang penting untuk administratif, pasien, kemudian medical student sampai IT staff. Seperti itu. Jadi ini contoh dari paper SLR. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa baca. Atau saya udah kasih juga sih ke panitia kalau mau di-share. Oke, sekarang saya izin lagi untuk ada pertanyaan sampai sini. Sorry, ini saya sampai jam berapa ya? Maaf loh, ini. Aduh. Oke, mungkin ini kita quick review aja biar nanti tanya jawab. Nah, sekarang tadi sudah ya, case tadinya contohnya kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak mengantuk semua ya. Oke, jadi sekarang ini lebih dimudahkan karena udah ada beberapa systematic review software.
Saat ini yang saya sedang lakukan dengan proyek koneksi saya juga salah satunya yang tadi lagi under review itu kaitannya sama hasil dari proyek koneksi. Nah, kebetulan partner universitas saya punya lisensinya. Jadi kalau Confidence ini yang paling bagus UI UX-nya gitu ya. Tapi ini mahal, ini berbayar. Jadi pastikan kalau misalkan mau gunakan ini coba nanti lihat lagi apakah emang perlu gitu ya. Karena eh, ada fitur yang bisa kita gunakan, ada juga yang harus kita lakukan manual. Lalu ada Ryan AI, ini juga saya udah pernah pakai untuk waktu itu sama Dresden Uni. Mereka ini juga berbayar. Yang nggak berbayar itu Kadima ya, yang masih bisa gratis gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau misalkan mau mencoba bisa pakai Kadima ya. Yang lainnya sepertinya sih, seingat saya berbayar deh ya. Oke, nah apa sih yang bisa kita lakukan dengan software untuk melakukan review? Ya pastinya repository file paper-papernya itu bisa lebih mudah. Jadi apalagi dengan Ryan AI itu dia bisa langsung nyari tuh, kita sebutin database online-nya, kata kuncinya apa, nanti dia yang apa namanya ngasih daftar ya ibarat kata kayak di Google gitu ya. Tapi dia udah based on semua kata kunci yang kita masukin. Tapi lagi-lagi namanya juga mesin ya kan, pasti punya ketidaksempurnaan. Jadi ini wajib juga untuk kita, kalau saya sih masih saya sering cek juga sih dengan manual satu-satu gitu, walaupun udah ada software. Oke, nah terus udah gitu. Bisa memudahkan secara otomatis proses pemilihan paper yang melibatkan proses review di antara tim. Menurut saya, software untuk SLR yang paling penting ada nomor dua ini. Karena ini memudahkan sekali kalau misalkan kemarin itu kita bertiga gitu ya untuk screening papernya. Nah, itu sangat dimudahkan tuh dengan bantuan software. Jadi kita nggak perlu lagi manual satu-satu pakai Excel terus kita rekap gitu. Nah, ini kelebihannya kalau pakai software dan juga bisa generate otomatis Prisma Flow Diagram. Ini saya screenshot aja ya, mohon maaf tidak bisa saya login kan ke ininya, tapi at least mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Jadi kalau misalkan dengan bantuan software, nah ini dia bisa dalam confidence ini kita bisa cari apa namanya, bisa ngeset siapa aja tim kita, terus eligibilitas kriterianya kayak gimana, kita juga bisa nge-tagging masing-masing papernya. Lalu kita juga bisa otomatis import metadata paper. Jadi kalau misalkan yang biasa pakai Mendeley atau Zotero dan lain sebagainya itu bisa langsung di import gitu ya. Kemudian juga bisa melakukan screening paper. Di sini bisa title, abstract, screening, full text. Nah, nanti ketahuan nih siapa yang belum selesai ngerjain. Kebetulan lupa saya screenshot. Nah, ini bisa kelihatan semuanya dan mana yang konflik, mana yang sama, itu kelihatan semua. Oke, nah ini juga enaknya kalau pakai software kita bisa melakukan pemilihan paper yang relevan dengan apa yang kita butuhkan. Plus juga tadi ya tagging itu yang sangat membantu sih sebenarnya. Dan juga generate otomatis Prisma flow diagram. Oke, ada pertanyaan sampai sini mungkin? Halo? Di pertanyaan ada tuh Bu kayak di Hah? chatting. Di chatting ada Oh, di ya. chat ya. Oh, Iya. oke. Iya, Sebentar. mohon maaf, ini baru bisa unmute, Prof. Mungkin boleh langsung raise hand aja ya, Prof. Gak apa-apa, ini aku baca aja. Ini ada dari Ibu Iin. Ibu Iin mudah-mudahan masih ada di sini. Berapa database minimal yang dipakai untuk SLR Prisma? Apakah Bu Iin ada di sini? Halo? Halo, Ibu. Oh ya, oke. Ya, Bu Iin, tadi saya kurang paham ya dengan topik yang... Belum eh, ada, Prof. Hah? Sebetulnya. Belum ada ya? Oke, jadi biasakan dengan di mapping dengan topik penelitian yang apa? Yang komunitas biasa lakukan. Tadi kalau saya di kesehatan itu biasanya tadi dua dari PubMed atau apa Cinal ya. Nah, itu juga itu harus dimasukin. Nah, biasanya yang juga di required adalah Scopus sama Science Direct. Eh, Bisa lainnya adalah Taylor and Franchise, Springer. Tapi kalau ibu bidangnya di Ilkom itu biasanya IEEE itu yang banyak dipakai atau SCM. Halo, Bu Iin. Oh iya, kita asumsikan di sini semua sistem informasi ya. Ya, kalau sistem informasi sih cukup, kalau ilmu komputer biasanya tambahannya SCM IEEE. Ha.
Apakah menjawab, Bu Iin? Oke, Halo. mungkin kita bacakan pertanyaan yang lain dulu, boleh, Bro? Oke, ya udah kita asumsikan Bu Iin sudah terjawab ya. Silakan. Oke, dan kan nggak harus ngetik lagi ya di sini ya. Ya, Oke, ya. Terus Bapak dan Ibu panitia mohon yang, oh, ini enggak. saya bacakan, bisa, Bro? Oh iya, Dari, iya, iya. Soalnya harus baca satu-satu. Ini dari Nidaul ya, kayaknya ya. ya, Ibu Nidaul Hasanati. Izin Iya. bertanya jumlah objektifnya dalam SLR berbasis Prisma berapa? Jumlah RQ-nya berapa? Apakah PICOC diperlukan juga dalam Prisma? Itu, Bro. Oke, iya. Kalau tadi sudah saya jelaskan kalau RQ itu lebih baik satu ya, tapi kita bisa dalam nantinya untuk melakukan sintesa dan merangkum hasilnya. Kalau Peacock ini, kalau Prisma sih sebenarnya tidak harus ya, tapi ada beberapa yang mungkin bidang keilmuan lain membutuhkan gitu. Jadi mungkin Ibu bisa lihat kalau pada umumnya lazimnya ini enggak perlu ya yang Peacock ini ya. Kalau di Health Informatics ya. Tapi kan saya nggak eksplorasi untuk topik-topik yang lain. Jadi nanti Ibu tolong juga melihat dari rujukan paper SLR Ibu, apakah juga mereka banyakan nge-require ada si Peacock ini gitu ya. Eh, menjawab Bu Nidaul. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, Nah, ini ada dari Pak Yoga ya. Referensi paper SLR sebelumnya itu apakah harus pada area topik yang sama, Prof? Atau bisa beda? Misal akan membuat SLR AI, apakah bisa merujuk ke e-health atau harus sama dengan AI-nya juga? Seperti itu, Prof. Oke, nah ini menarik ya. Kalau saya karena disuruh bikin buku dan juga udah mulai Hermina mau look up ke AI, jadi saya mulai agak sedikit sedikit nyicil dan ternyata SLR AI di health itu udah banyak banget Pak Yoga. Nah, kalau misalkan Bapak emang mau tertarik, mau bikin SLR terkait topik AI, eh, biasanya harus dikontekstualisasi sih sama eh, at least di bidang industri tertentu, misalkan retail atau supply chain misalkan, atau logistik management atau yang lainnya, supaya nanti hasilnya bisa lebih dalam gitu. Tapi Oke. kalau SLR AI untuk konteks health ternyata sudah banyak. Tapi banyaknya itu untuk beberapa topik. Jadi kayak misalkan di pelayanan kesehatan, pelayanan medis baru beberapa aja yang memang sudah ada eh, apa namanya alkes yang memang bisa juga untuk AI atau datanya memang sudah lengkap untuk data-data medis yang lengkap gitu. Jadi eh, ada beberapa area yang mungkin masih bisa sih dieksplor gitu. Jadi tapi sih untuk SLR AI di health itu ternyata sudah lumayan banyak gitu. Maksud saya jadi nggak mulai dari nol lagi. Eh, gimana Pak Bisa Ibu? nambah lagi, Bu. Maaf, saya Iya Yoga. boleh 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 boleh. Ini kan Yoga. kita diskusi ya. Ya, Silakan, Pak Yoga. Iya iya. eh, saya itu pengen mencoba untuk di apa analitik, bisnis analitik gitu. Heeh. Nah, eh, nah, apakah itu juga sudah fokus atau harus lebih lebih dalam lagi, misalkan bisnis analitik yang apa begitu, Bu ya? Iya, saya sarankan lebih dalam lagi. Ke satu unit. Kalau tadi kan makanya saya ininya hospital kan. Ya, ya, Ke unit ter, eh, ke unit terkecil dari vaskes. Walaupun ada sih primary care, tapi kan di sistem kesehatan negara lain tuh biasanya jarang ya primary care gitu. Nah, tapi kalau misalkan supaya dampak penelitian saya lebih luas, kalau hospital kan pasti ada tuh di semua negara. Jadi saya ya, angle saya buat di hospital. Nah, kalau Bapak mungkin bisnis analytics untuk kaitannya di konteks case apa gitu. ya, ya, ya. Heeh. Iya, Baik, terima kasih, Bu. iya sama-sama. Oke. Nah, Oke, terus Bapak Ibu sekalian, dipersilakan raise hand ya. Pak Adin, silahkan. oh ini masih ada Mbak yang lagi Oh, nulis nih. Saya habisin dulu ya yang nulis-nulis nih ya. oke, oke, oke. SLR AI di bidang hukum. Wah, ini Pak Mamok ini jangan-jangan lawyer nih. Nih ya. Itu juga kayaknya belum banyak ya kalau untuk yang AI di bidang hukum. Tapi emang saya sih nggak fokus ke sana banyak ya. Jadi bisa dieksplor sih Pak harusnya ya.
Tapi menarik juga nih, saya kemarin tuh dapat artikel dari mana gitu ya. Malah yang menarik disebutkan bahwa pekerjaan yang tidak mungkin tergantikan dengan AI nomor satunya adalah lawyer, Pak. Yang pertama yang tergantikan malah profesi dokter, guru gitu ya, pendidik. Nah, ini mungkin nanti coba dipertimbangkan lagi, Pak, gitu kan. Jangan sampai nanti penelitian kita jadi stagnan sendiri gitu roadmap-nya. Jadi nanti coba dilihat lagi ya. Mudah-mudahan Pak Mamok eh, cukup jauh dengan jawaban saya. Oke. Nah, terus ini ada Pak Erik. Kalau dalam membaca jurnal-jurnal tersebut ada yang janggal dan kita masukkan pendapat kita apakah boleh enggak, Pak? Paper SLR itu tidak menampung kita bisa mengkritisi penelitian orang lain, tapi yang janggal ini maksudnya apa sih? Apakah kelemahan dari paper orang lain ya? Izin Bu, jadi saya kalau membaca itu yang seperti di contoh yang saya berikan, Heeh, jadi paper-paper tersebut kan memberikan hasil bahwa sebuah gen itu membuat anak-anak itu agresif. Tapi heeh. setiap paper yang memberikan hasil tersebut tidak memberitahu game apa Mm-mm. yang dimainkan oleh anak-anak tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, Hmm. jadi saya mungkin memberikan pendapat bahwa paper-paper tersebut tidak terlalu akurat atau kurang detail. Mungkin kalau kayak gitu bisa dikritisinya di metodologi kali ya, yang kurang transparan dalam menjelaskan tahapan penelitiannya kayaknya gitu ya Pak ya? Iya nggak maksudnya? Oh iya ya Bu, mungkin Ya seperti itu. soalnya kan kalau janggal kan jadi kayak analoginya ke negatif gitu ya. Jadi maksudnya janggal apakah dia melakukan fabrikasi data gitu kan atau manipulasi data gitu enggak kan? Nah, itu yang saya ingin tahu karena Hah? kadang mereka memberikan informasinya tidak lengkap. Oh, ya paling ya daripada kita mengasumsikan, mungkin bisa dikritisinya dengan kata yang lebih halus, misalkan metodologinya tidak dijelaskan secara transparan gitu aja. Atau ya tidak usah dimasukin paper itu emang di jurnal yang bagus ya? Beberapa saya rata-rata membacanya dari bahasa Indonesia sih seperti itu Bu, karena saya juga lagi Oh, membaca-baca. saya sih exclude sih Pak Erik. Kalau Oke Bu, dari terima kita kasih. ya, jadi kalau mendingan kalau kayak gitu nggak usah jadiin acuan. Terus abis itu yang kedua ya, misal banyak game yang dikatakan membuat perilaku. Oh ini tadi udah ya yang Bapak bilang ya. Oke oke. Berarti sudah semua ya terjawab ya Pak Erik? Iya Halo. Bu, sudah Bu. Oke oke. Nah terus ini ada Pak Muhammad Hatta. Bagaimana cara kita mencari search query berdasarkan RQ yang kita buat dalam paper SLR? Dan apakah cukup database yang digunakan hanya database dari Scopus saja? Kayaknya tadi udah saya jawab ya. Nanti dilihat dari apa topik penelitian Bapak. Misalkan kalau health informatics tadi udah saya kasih rekomendasi dua yang wajib dan yang em, juga tiga yang tadi Scopus, Science Direct sama eh, apa Taylor and French atau Springer juga bisa dimasukin eh itu ya. Tapi kalau misalkan misalkan kan ada juga ya sistem informasi yang lebih heavy on technical, mungkin perlu IEEE ya bisa gitu. Terus bagaimana cara kita mencari search query berdasarkan RQ? Nah, ini biasanya kalau dalam search query itu kan kata kunci ya, maksudnya ya, Pak Muhammad Hatta ada di sini nggak? Supaya sama gitu interpretasi saya dengan pertanyaannya. Halo? Halo, Prof. Betul, Ya, Prof. heeh. Ya saya dipanggilnya ya Bu Putu aja ya, atau Kak Ya, Putu juga Prof. nggak apa-apa sih. Apalagi Mbak Putu ya. Oke, jadi kalau misalkan kalau kita mau menentukan kata kunci itu biasanya saya potong dari potongan kata yang ada di pertanyaan penelitian. Misalkan tadi kan saya what are the user acceptance factor based on user group perspective misalkan. Nah, ya pasti user acceptance itu yang udah pasti. Nah, habis itu kita cari definisi dari acceptance itu apa. Nah, kalau sudah ketemu definisinya, berarti kan kita tahu tuh dalam definisi itu indikator yang digunakan gitu kan untuk mengukur acceptance itu seperti apa. Nah, itu yang kita juga jadikan kata kunci. eh,
plus objek atau case yang kita gunakan untuk topik penelitian SLR ini. Menjawab nggak, Pak Siap, Muhammad? siap, sudah Prof. Oke. Sudah sangat jelas. Oke, noted. Terima kasih. Jadi sinonim-sinonimnya itu jangan lupa ya, karena itu yang tadi yang saya ceritain. Misalkan Hospital Information System, biasanya terminologinya tuh bisa banyak gitu ya. Nah itu harus dicari tahu apa aja. Terus lihat juga definisinya, sehingga kita nggak ada yang ketinggalan. Terus abis itu nih dari Ibu Winnie. Nanti yang angkat-angkat nih habis ini ya, sebentar aja. Ibu, bagaimana kalau artikel tujuan dibatasi hanya 15 halaman, termasuk daftar pustaka? Biasanya kalau paper, iya emang kalau review itu biasanya harusnya bisa di atas 10.000 ya, atau maksimal 10.000 sih. Saya nggak pernah ngelihat jumlah halaman ya Bu ya. Iya, ini dari apa Q2-nya dari Bangkok. Heeh, Q2 ya Scopus. Nah, heeh. itu dia dibatasin kalau untuk yang review artikel itu kan 15 halaman. Nah, sedangkan kalau kita sedang melakukan SLR itu kan banyak sekali yang dibahas ya, Prof ya. Ya itu biasanya ngakalinnya gini aja, supplementary file, Mm-mm. masukin appendix. Oh ya, jadi tabel-tabelnya ditaruh di ini ya, Heeh. apa, lampiran ya. Ya, di Oh, ya. lampiran. Makasih, Itu Prof. tapi ya biasanya sih jarang ya ada jurnal yang bagus, maksudnya dengan halaman gitu. Biasanya Mm-mm. kata sih. Iya, Heeh. oke, ya. Terima Ya, kasih, ya, Prof. ya sama-sama. Oke, nah terus ini ada Bu Nidaul lagi. Apakah boleh dijelaskan bagaimana kita menjelaskan hasil atau sintesa dari paper yang terseleksi? Cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah adalah luaran apa yang kita harapkan dari pertanyaan penelitian ya, Bu? Jadi hasil itu, misalkan tuh tadi saya kan pertanyaan penelitiannya what are the user acceptance factors based on user group perspective, ya berarti dalam hasil harus bisa ditampilkan faktor-faktornya apa dan faktor-faktor itu mempengaruhi kelompok user yang mana gitu. Dan itu harus konsisten ya antara pertanyaan penelitian dengan hasil gitu. Nah, khusus untuk data items itu biasanya data items itu merepresentasikan demografi dari paper-paper yang kita libatkan dalam paper SLR kita. Nah, data item itu bisa kita bebas apa namanya menentukan. Nah, biasanya data items itu saya gunakan nantinya. Jadi kan gini ya, paper SLR itu adalah sebenarnya dasar untuk bukan dasar untuk paper atau penelitian empiris kita untuk memastikan bahwa motivasi penelitian empiris kita layak untuk kita jalankan gitu kan ya. Nah, maka dari itu biasanya berargumentasi misalkan kan saya topik penelitian S3 saya kan dulu adalah saya mau membuat model penerimaan sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, saya harus mastiin dulu dong, nggak pernah ataupun kalaupun ada penelitian lain itu nggak ada yang pertama untuk konteks Indonesia. Yang kedua, tidak spesifik untuk Hospital Information System, misalkan. Yang ketiga, apalagi. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dari data items. Lalu juga saya perlu juga justifikasikan dalam hal penentuan metodologi untuk melakukan penelitian empiris saya. Makanya di data items paper SLR saya tadi kalau Ibu lihat ada saya merangkum metode yang digunakan di penelitian paper-paper empiris yang saya gunakan di SLR saya dan di situ terlihat oh ternyata banyakan misalkan pakai kuantitatif dan kualitatif. Makanya itu yang saya jadi rujuk paper saya sendiri untuk bisa menjustifikasi kenapa saya penelitian empirisnya pakai mixed method. Seperti itu sih, Bu. Menjawab nggak ya? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Nah, baik. Terima kasih, Baik. Bu. Nah, terus operator 2. Oh, bukan. Ya, beralih ke Oke. yang Ransan Oh ya. ya, oke. Ya, baik. Sebelumnya, saya Mm-mm. izin mengingatkan Bapak Ibu peserta, jangan lupa untuk melakukan presensi, mengisi form presensi, karena nanti sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi form presensi. Nanti juga ada form evaluasi ya Bapak Ibu, jadi nanti harap jangan lupa untuk mengisi. Baik, selanjutnya saya persilahkan yang raise hand terlebih dahulu, Pak Aditya, silahkan. Pak, langsung di open mic-nya. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bu Putu. Terima kasih. Ya. Saya kira materinya sangat berbobot sekali. Eh,
Perkenalkan saya Adin Aditya dari Malang. Mm-mm. Jujur saya belum pernah melakukan mempublikasikan artikel dalam bentuk systematic literature review. Jadi menurut saya materi yang disampaikan oleh Bu Putu banyak sekali hal baru yang masuk ke kepala saya. Nah, ini mungkin saya punya dua pertanyaan, Bu, yang mungkin pertanyaannya cukup fundamental. Heeh. Nah, yang pertama, tadi kan Bu Putu menyampaikan kita bisa menggunakan banyak software untuk melakukan SLR. Namun, di satu sisi kita juga sangat disarankan untuk melakukan mereview secara manual, karena bisa jadi software juga punya banyak kesalahan. Iya. Nah, gimana ya Bu caranya memastikan apa ya, mungkin kalau saya boleh bilang validitas dan reliabilitasnya dalam proses screening manual tadi, supaya nggak terjadi bias interpretatif, karena bisa jadi kayak tadi kasusnya mungkin saya ngambil bidangnya Health Information System, tapi bisa jadi ada artikel yang saya ambil, ada kata kunci health, kata kunci information, dan kata kunci sistem, tapi dia dipublikasikan di jurnal internasional bidangnya selain computer science, misalnya kayak gitu. Jadi supaya menghindari bias. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait dengan pendekatan Prisma ini gimana ya Bu? Kita bisa memastikan objektivitas dalam proses seleksi dan sintesis literaturnya, terutama pada area studi yang sifatnya sangat dinamis. Karena kalau saya pribadi kan saya percaya bahwa satu disiplin ilmu pasti kita ditopang oleh disiplin ilmu yang lain. Nah, contohnya kayak bidang customer relationship management, supply chain management, itu kan bisa jadi dia ada di program studi teknik industri, di sistem informasi mungkin ada. Jadi bisa jadi mungkin dia S2-nya ngambil di sistem informasi, tapi dia S3-nya karena dia fokusnya di manajemen rantai pasok, dia ngambilnya di teknik industri. Sehingga karena dinamikanya bidang ilmu SCM ini tadi, jadi gimana ya Bu, kita bisa memastikan validitas bahwa paper-paper yang kita ambil untuk melakukan sintesis ini tadi tetap terjaga objektivitasnya serta tetap valid begitu. Oke, Mungkin baik. itu dulu Bu, terima kasih. Ya, Pak Adi ini udah cocok nih jadi reviewer SLR. Karena itu yang sering ditanyakan gitu kan. Bagaimana Ibu dan Bapak bisa menjamin ini tidak ada bias gitu kan dalam apa sintesa hasil. Oke. Yang pertama itu pastinya kalau SLR itu tadi sudah saya jelaskan ya, kita perlu tim peneliti yang komposisinya adalah harus ada pakar dalam bidang tersebut, Pak Adin. Nah, jadi biasanya dalam melakukan screening dan analisis untuk mematahkan apa yang reviewer tadi bilang gitu ya, harus dijelaskan bagaimana metode pembagian kerjanya antar anggota kelompok. Itu mereka minta biasanya. Bahkan saya waktu yang ICMI itu, saya dihajar habis sama reviewernya, tau nggak apa? Saya lihat track record kamu belum ada publikasi di Health Information System. Menangislah saya. Iya, kalau ini saya udah nggak bisa kan ya untuk berargumentasi. Akhirnya saya withdraw, saya pindahin. Makanya kenapa nih, tadinya ini saya submit ke ICMI. Terus jadi saya resubmit lagi ke tempat lain, tapi feedbacknya tetap saya masukkan sebagai masukan yang positif. Akhirnya saya sebelum saya submit lagi SLR saya masukin dulu paper-paper saya yang lain, sehingga saya udah ada tuh track record untuk Health Information System. Tadi saya lupa. Jadi, lesson learn-nya apa? Sebelum kita mempublish paper SLR, kalau kita tidak melibatkan pakar di dalamnya, dalam anggota tim autor atau co-author ya dalam papernya, sebaiknya kita punya portofolio dulu gitu. Karena biasanya reviewer dan editor dia akan ngelihat track record kita kan ada profile kita kan ya sama autornya gitu. Biasanya dia melihatnya dari Orchid atau dari Orchid ID atau Scopus profile kita. Nah, itu satu. Jadi tim peneliti harus memang terdiri dari pakar di bidangnya dan juga pakar SLR. Itu akan lebih aman. Kemudian untuk mengeliminasi bias juga kita harus bisa menjelaskan mekanisme kita dalam melakukan pekerjaan SLR ini, pembagian tugasnya kayak gimana. Kayak gitu, Pak Adin. Oke, sudah cukup menjawab Pak Adin?
Ya Bu, berarti kalau semisal saya ingin melakukan SLR kayak tadi di bidang Health Information System, maka sebelum saya submit SLR tersebut, maka saya harus memastikan bahwa saya pribadi anggaplah saya sebagai mahasiswa, itu saya sebagai penulis korespondensi harus punya pengalaman penelitian di bidang itu. Iya. Itu apakah harus di level Scopus atau mungkin di proceeding aja nggak apa-apa, yang penting ada. Jurnal sih ya. Iya, kan Bapak kan kalau misalkan mahasiswa kan biasanya ada supervisornya kan ya. Supervisornya biasanya yang udah punya portofolio juga kan. Harusnya gitu kan. Kalau enggak dia nggak mungkin membimbing mahasiswanya dengan topik yang itu gitu. Iya, itu sih saran dari saya apa Pak Adin karena memang kompleksitasnya lebih tinggi ya kalau untuk yang SLRI. Kecuali Bapak saya sarankan mungkin mulainya dari naratif review. Nggak langsung ke SLR gitu. Kalau saya dulu entah kenapa ya dengan kepala saya juga gitu. Ini karena juga belum tahu tuh. Jadi saya tahu duluan SLR baru naratif review. Oh ternyata kalau pemula itu mulainya dari sini dulu. Nah saya ya cerita sialku kalau kata Raditya Dika malah taunya yang SLR duluan ya udah kecemplung kan akhirnya ya udah saya ngebut dulu gituin portofolio publish 2 baru saya submit ulang yang SLR. Jadi kalau dilihat dari portofolio saya, publikasi S3 saya jadi lucu gitu, yang SLR-nya yang terakhir gitu, yang empirisnya 2 yang duluan gitu. Heeh. Baik Ibu, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Martinus yang Pak. sudah rahasia. Silakan. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Prof. Nggak apa-apa, nggak usah izin loh Pak, boleh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari SLR yang menggunakan Prisma ini, kita membutuhkan banyak referensi atau sumber dalam membaca dan memahaminya. Iya. Pertanyaan saya, apakah jumlah referensi atau sumber dalam suatu studi berkorelasi dengan kualitas penelitian berdasarkan kriteria Prisma atau impact faktornya, Prof? Terima kasih. Oke, good question. Ya Pak Martinus, itu mempengaruhi sih. Sebaiknya sih memang kita idealnya kalau SLR itu semua database online yang memang memiliki portofolio untuk topik penelitian yang memang kita lagi selidiki itu dilibatkan. Tapi kan lagi-lagi itu banyak banget ya. Tadi aja ngeliat kan remote lab itu banyak banget gitu kan nggak sanggup juga ya manusia ya ada keterbatasan gitu. Jadi kalau semuanya kayaknya nggak mungkin sih. Tapi at least do your best gitu loh Pak Martinus. Constraint-nya apa dilihat dari constraint juga gitu dari misalkan timeline penelitian kita, kemudian juga mungkin kesepakatan dari hasil diskusi dengan tim kita bahwa kalau misalkan kita sudah cukup segini udah sepakat justifikasinya apa ya udah dan udah ada saturasi hasil ya mungkin kita nggak yang tadinya mungkin database online yang kita perlukan 30, 10 aja udah cukup gitu. Karena kan gini ya, basically kalau SLR itu sama kayak penelitian kualitatif, ya kan? Jadi kalau misalkan dari penelitian kualitatif kita lihat 5 database aja, kayaknya saturasi hasilnya udah sama nih, udah nggak ada lagi nih faktor yang lain yang kita temukan. Ya udah cukup 5 aja. Baik, Prof. As long as kesepakatan ya dengan tim ya, karena kan kalau SLR ini kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Dulu saya diskusinya sama supervisor saya 2, itu tadi Pak Nizar dan Pak Ibe. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada waktu 5 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilakan. Mohon izin bertanya, Prof. Putu. Iya, boleh Bu. Jangan izin-izin Bu, saya jadi kayak seperti di tentara jadinya kita ya. Jadi silakan kalau mau on cam juga boleh Bu. Ini Bu siapa ya? Suaranya kecil Bu, maaf. Iya. Iya, yang sebentar, maaf. Iya, setidaknya saya tahu namanya aja sih Bu. Oh iya, mungkin Sekarang sudah besar, Mbak. Sudah Bu, silakan. Terima kasih, Prof. Putu. Jadi sekarang mungkin trennya itu SLR dan bibliometrik. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya ini. Saya tahu untuk menuju S3 berarti saya harus mulai dari mana untuk menentukan topik itu tadi. Pertanyaan saya, apa perbedaannya bibliometrik dan SLR untuk posisi riset kita nanti persiapan S3? Terima kasih, Prof. Oke, ya itu juga sering ditanyain sih. Sebenarnya mirip-mirip ya. Cuman kalau yang terminologi umum yang biasa disebut sih systematic literature review sih, Bu.
Dan kalau misalkan untuk konteks S3 itu lebih baik SLR dengan satu protokol tertentu sih, karena itu udah secara standar internasional yang sudah di-recognize sih. Artinya yang bibliometrik itu memang hanya sekedar menampilkan kuantitatif saja tapi tidak mendalam begitu ya, Prof? Iya, Oke. Ya, terima kasih banyak, Prof. iya, sama-sama. Terima kasih Bu Niken. Lanjut, ini terakhir mungkin ya, Pak Ade Baik, yang terima sudah kasih. raise hand. Baik, terima kasih Bu Putu. Ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana untuk menghandle tadi Bu Putu sampaikan ada topik yang menghindari keyword yang banyak itu bermasalah juga ya. Kebetulan saya bukan Apa murni gimana Pak admin, Ade? Kayaknya suaranya agak Suaranya umum ya. agak ya. Aduh, maaf ya lagi Iya. di luar nih Bu, Oh iya iya lagi di gimana? perjalanan. Iya ya. Apa jelas sekarang Bu? Mohon maaf. Saya berusaha mendengarkan di kuping saya gini. Maaf ya, ini lagi di luar. Iya Oke, iya. yang pertama Bu, betul saya lagi mahasiswa S3 ya, lagi finishing disertasi ya. Iya Memang iya. ada satu paper yang karena akan submit ke SLR. Pertanyaan saya itu adalah bagaimana cara menghandle dari tadi yang sampaikan Bu Putu ya, yang keyword yang banyak itu ternyata bermasalah ya. Misalkan topik penelitian saya itu tidak murni Bukan bermasalah, aduh sorry, itu berarti bukan bermasalah, tapi lebih kompleks untuk kita melakukan kompleks. filtering, ya, karena kan Ya, kalau manual kan Bapak sebaiknya satu-satu gitu ya. Kalau orangnya semuanya kita banyak itu nanti mesinnya kadang puyeng gitu. Jadi biasanya saya satu-satu terus saya rekap semuanya. Tapi kan jadinya harus ngilangin banyak duplikasi paper yang sama dari hasil masing-masing pencarian per satu keyword tadi gitu, Pak Ade. Maksud saya seperti itu. Maaf saya koreksi ya. Ya. Kebetulan saya dulu pernah melakukan copy paste pakai tool yang open source ya, pakai Publish or Perish, kemudian pakai Post and Viewer ya, itu yang open source ya Bu. Kemudian maaf. Iya iya. Oke, mohon maaf. Apakah jelas Bu Putu? Udah jelas. Oke, jadi topik saya kan model AHP ya untuk hutan kota ekowisata berbasis pendekatan machine learning dan remote sensing ya. Jadi di sini ada kan ada remote sensing ya, machine learning ya, kemudian melibatkan ke bidang sosial saya ini model AHP. Nah ini berarti kalau saya masukkan di keyword AHP itu kompleks ya, mungkin Bu Putri ada saran? Iya, itu harus dibagi sih. Pertanyaan penelitiannya Bapak misalkan mau fokus untuk mengetahui misalkan algoritma apa yang paling banyak digunakan, misalkan. Itu bisa jadi satu SLR. Kemudian misalkan kesiapan dari pengguna, misalkan untuk menggunakan itu AI kan ya, saya asumsikan kan ya, atau teknologi machine learning itu. Jadi mendingan dijadikan satu-satu, Pak. Suara saya kedengeran nggak? Ya, Prof. Ya, jadi jangan sekaligus semuanya satu, jadi fokus ke satu pertanyaan penelitian itu. Mudah-mudahan terdengar ya. Oke, terima kasih Prof. Satu lagi, apakah tools-tool yang konvensional seperti Publish or Perish dan Postprior itu menurut Prof. Putu masih relevan nggak? Atau tadi yang disebutkan oleh Bu Putu harus pakai yang berbayar itu? Oh, kalau software mah yang apa tadi yang open source saja udah cukup kok. Saya jadi. Ya, biasanya itu kan kita hanya untuk mendapatkan analisis bibliometrik aja ya. Kita bisa pakai Publish or Perish, kemudian pakai meta analisisnya, pakai Postprior ya. Tetapi memang itu ada proses manual berikutnya ya. Iya, saya sih sampai sekarang juga banyak kan pakai manual Pak, kecuali nanti untuk masing-masing tim ngevote bahwa paper ini dilaksanakan enggak, software membantu gitu. Tapi kalau misalkan nyari papernya apa, saya lebih confident saya searching di database masing-masing gitu, satu persatu gitu. Terus saya gini. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Putu sudah jalan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik. Ini siapa lagi nih? Ini mungkin terakhir Pak Ibu Idaul ya. Silakan Bu. Terakhir ya. Ibu, terima kasih Oh, Ibu. iya. Nih saya akhirnya Salam kenal loh, ngomong Bu. juga. Nih kalau ada hadiah nih saya kasih peserta paling aktif
nih Bu Nida nih. Penanya terbanyak ya. Betul. Iya, yang Makasih, Bu. paling aktif. Bu, Ibu dari universitas mana, maaf? Saya dari UIN, Bu. Cuma sekarang saya Oh lagi iya. kuliah di IPB Bogor, Oh iya, Computer mudah-mudahan Science. suatu saat kita bisa kolaborasi ya, Bu. Amin, Bu. Makasih. Iya, iya. Gimana, Bu Nida? Ingin bertanya, Heeh. tadi kok saya dengar agak kontra ya, Bu. Jadi tadi kan dijelaskan di slide bahwa kalau naratif dan tradisional itu karena dia sifatnya subjektif, dia sebaiknya mungkin dengan ahli. Maksudnya dia adalah seorang ahli gitu. Maksudnya sudah berkecimpung di bidangnya. Sedangkan kalau yang Prisma itu sebetulnya bisa dilakukan oleh pemula di slide. Tetapi Kebalik, Bu, tadi kebalik. Naratif kebalik. itu yang untuk pemula. Oh, kebalik Naratif ya. itu untuk pemula. Kalau yang SLR itu biasanya lebih advance yang di mana si anggota tim penelitinya sudah punya track record dulu sebelumnya atau pakar di dalam bidang topik yang ingin diteliti gitu. Oke. Ah, Iya baik. Soalnya saya berpikirnya karena dia punya protokol yang lebih pakem, jadinya sebenarnya kita sebagai seorang pemula bisa gitu. Tadi saya pikir kok jadi kontra ya gitu. iya, tahapannya lebih kompleks kalau Prisma Oh itu. iya, oke baik. Terus Baik. pelaporannya juga harus sesuai sama Prisma checklist tadi. Iya, Heeh. iya. Makanya lebih sulit dibanding naratif review. Kalau naratif review Oh, kan kita yang identifikasi sendiri kan sesuai sama tujuan penelitiannya. iya. Makanya biasanya naratif review aja dulu dilakuin. Nanti kalau udah familiar dengan database online apa nih yang sering kita akses, kemudian kita udah tahu nih topik-topik yang tren dalam database yang sering kita akses tadi. Nah, itu baru masuk ke SLR. Biasa saya gitu sih, Bu. Oh iya baik. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Bu Nida mungkin penanya terakhir ya, Prof. Ada hal lain yang ingin disampaikan, silahkan sebelum kita tutup mungkin. Oke. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya izin ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi form presensi untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga form evaluasi, ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Saya persilahkan untuk on cam. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Saya boleh nggak closing statement? Iya, Mungkin untuk menyemangati mahasiswa yang iya pasca Prof. ini. Silakan Prof. Ya, Sambil baik. menunggu sebentar. Jadi terima kasih banyak untuk perhatian dan kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin sekedar tips ya, ini yang kadang ada, kalau di beberapa universitas kan kalau untuk pasca itu ada yang mensyaratkan publikasi ya untuk kelulusannya. Nah, mungkin apa paper review ini bisa menjadi salah satu jalan untuk Bapak dan Ibu yang sedang melakukan studi untuk bisa apa namanya untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut karena kan memang publikasi itu butuh waktu ya, butuh proses, butuh waktu gitu. Jadi kalau misalkan memang apa belum belum banyak mengenal topik atau bidang yang diteliti, nggak harus pakai SLR kok gitu ya. Bisa pakai naratif review dulu, baru nanti kalau udah confident, sudah paham dengan bidangnya, bisa menggunakan SLR gitu. Jadi nggak harus dipaksakan semuanya serba SLR gitu, enggak gitu ya. Jadi mungkin itu sih closing statement dari saya. Semoga sukses nantinya untuk studinya. Yang pasti review itu ya butuh waktu ya buat membaca ya. Jadi karena saya selalu dicurhatin sama mahasiswa saya, bacanya kan banyak. Bu, cari papernya susah. Iya, kerja itu lebih susah lagi daripada jadi mahasiswa gitu ya. Jadi ya udah yang penting tetap semangat gitu kan. Kalau kita mencintai dengan apa yang kita kerjakan ya pasti semuanya akan terlewati. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita mau foto kan? Iya, betul. Terima kasih banyak Prof. Putu. Sama-sama. Nah, materinya sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Saya yakin semuanya di sini bermanfaat sekali sesuai tadi yang kita harapkan di awal acara. Dan sudah demikian, sudah berakhir. Sebelum ditutup
seluruh rangkaian acaranya kita foto bersama dulu. Saya Oke. persilahkan operator untuk bantu capture ya. Terima kasih juga ya untuk tim panitia. Sama-sama, Prof. Apakah sudah di capture, Mbak Asa? Sebentar Bu, masih proses ya Bu, mohon menunggu sebentar. Oh, ya. Oh, enggak 1, 2, 3 gitu. Enggak ada aba-abanya ya? Oke. Ya, yang penting kita senyum aja dulu Bu Ani. Baik, Ibu, saya izin buat menghitung untuk Oke. slide pertama. 1, 2, 3. Baik, berikutnya untuk slide. Mohon tahan ya Bapak Ibu, infonya ada 9 page, ada 9 slide. Berikutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Berapa ya? Baik, Ibu, untuk selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Sudah, Mbak? Untuk slide selanjutnya, slide kelima, 1, 2, Infonya ada 3. 9, Prof. Oh iya. Ada 9 slide. Oh, ini ada 8 slide. 3 lagi. Mohon izin Bapak Ibu yang belum on cam mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk slide 6. Sudah, Mbak Asa? Baik, untuk selanjutnya Ibu untuk slide ke-7. 1, 2, 3. Untuk terakhir untuk slide ke-8. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Oke, terima kasih banyak. Pertama saya sampaikan kepada narasumber kita hari ini yang luar biasa, Profesor Dr. Putri Handayani. Sangat-sangat bermanfaat, Prof. Sebenarnya kalau bisa ada jilid 2-nya ya. Sesi kedua juga sangat mau sebenarnya ya. Oh iya, saya terakhir lupa saya mau promosi Pacis ya. Oh Eh, iya, gimana Prof? Silakan. Iya, jadi mohon doanya untuk Bapak dan Ibu. Pacis 2026 sudah kita persiapkan dan topiknya full AI. Jadi mohon juga untuk mempersiapkan karena 2026 agak radikal apa namanya update track topik-topiknya. Jadi eh, kita juga sangat menunggu Bapak dan Ibu semua untuk bisa submit ke Pacis 2026 dan bisa hadir kalaupun tidak bisa diterima papernya ya anggap aja proses belajar gitu ya. Nanti juga akan ada junior faculty programs. Jadi apa itu junior faculty programs? Jadi di sana akan ada mentor yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk pertama networking, kemudian juga untuk membantu dalam hal peningkatan karir. Jadi ini akan sangat menarik. Mentor-mentor yang akan hadir ini akan sangat banyak dari top IS School karena kebetulan Bu Juliana juga networkingnya sangat kuat di Association Information System.
Jadi kita akan ada beberapa keynote speaker yang ya sangat bereputasi untuk kepakaran di sistem informasinya. Jadi mohon doa partisipasinya dan kami sangat menghadirkan semarak gitu kehadiran dari dosen-dosen SI karena ini akan bisa sangat dimanfaatkan untuk benar-benar membuat jejaring nantinya untuk riset atau misalkan mungkin meminta para profesornya untuk hadir memberikan guest lecture di Universitas Bapak dan Ibu semua. Mohon dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nanti untuk info detailnya akan kami segera sampaikan. Lalu juga saya juga mohon jika memang ada Universitas Bapak dan Ibu yang mau memberikan sponsorship untuk kegiatan PACIS ini, mohon juga bisa dapat mengkontak saya dan Ibu Puspita. Kita sangat berusaha keras untuk bisa menghadirkan PACIS di Indonesia untuk pertama kalinya, supaya ya tadi akademisi sistem informasi di Indonesia bisa lebih meningkat lagi kualitasnya. Oke, itu aja sih kalau dari saya sampai lupa loh untuk PACIS 2026. Tolong nanti untuk promosinya akan dilakukan di Kuala Lumpur ya untuk 2026. Mungkin bisa mulai juga Bapak dan Ibu mempersiapkan untuk penelitian yang terkait sama AI, any kind of AI itu semuanya tracknya AI semua karena kebetulan program chairs-nya itu adalah Prof. Tan Chuan Ho dari NUS yang NUS sekarang juga kiblatnya mulai marak ke penelitian untuk AI gitu. Itu aja sih sekilas bocoran dari PACIS 2026 dan juga saya sangat mengharapkan kontribusi dan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu nantinya di PACIS 2026 baik itu sebagai presenter paper maupun untuk mengikuti workshop ya. Workshopnya itu banyak. Nanti ada workshop untuk junior faculty program, ada doctoral consortium program dan juga nanti ada beberapa editor jurnal yang juga akan hadir memberikan workshop gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon izin ya Pak Tony, tolong disupport juga gitu. Iya, amin. Pak Kristoko juga ya. Mungkin nanti kita akan butuh banyak volunteer juga setelah finalizing semua programnya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Putu atas Sampai waktunya. Terima kasih Siap banyak. support. Semoga Ya. bermanfaat. Sampai ketemu Terima lagi. kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih Prof. Prof. Putu. Ya. Terima kasih, Bu. Kasih, Prof. Maaf mengingatkan Izin nih. Bapak Ibu, besok kita juga ada agenda AISINDO terkait ICMIS Kurikulum Job Index dan Peta Okupasi Nasional TIK Komdigi 2025 ada di hari Sabtu besok pukul 9. Bapak Ibu silahkan join ya. Di sini sudah ada link pendaftarannya. Nah, nanti juga posternya sudah kami sebar juga, ada di grup chat juga. Nah, bisa diakses langsung. Dengan demikian saya tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih sudah bergabung dan insya Allah semua yang kita pelajari dan kita saksikan bersama tadi sangat bermanfaat. Sekian akhir kata, kurang lebihnya saya selaku moderator acara hari ini mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.